Ini ada alumni dari Pekalongan baru saja akad nikah. Dapat petung Riono, dulu tempat dia safari. Lah itu barokah safari, itu barokah Mbak Idris itu. Barokah safari ketemu jodoh. Pernah di situ ada safari, kemudian ada tokoh di situ yang meninggal. Otomatis ya delegasi ikut ini ya. Dan ketika sampai, singkat cerita, ketika sampai di pemakaman, itu suasana pemakamannya itu betul-betul lain dari yang pernah dilihat. Pernah ada suatu kejadian, dia masih ngisi di musola, terus di depan musola persis itu dijadikan tempat latihan apa istilahnya, pakai gendang, pakai apa, karawitan atau apa namanya itu, seni musik tradisional. Itu yang latihan kegiatan tersebut menyesuaikan dengan kegiatan ngaji di musola. Itu setiap musola ada kegiatan ngaji, dan bikin kegiatan kesenian di depan musola. Piye rasane? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Kedai Bincang dimanapun Anda berada, alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan saya. Saat ini saya sedang berada di area pemakaman atau area makbaroh daripada Syekh Maulana Al-Maghribi, tetapi posisinya ada di desa Ujung Negoro, kecamatan atau desa? Desa Ujung Negoro, kecamatan Kandeman. Kecamatan Kandeman. Para pemirsa, saya ingin bercerita sedikit bahwa ada salah satu pondok pesantren di Indonesia ini yang getol mengirimkan santrinya yang tersebar di seluruh Nusantara ini untuk memberikan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk membentengi NKRI ini dari faham-faham radikalis, yakni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Pondok Pesantren Lirboyo Kediri ini ternyata memang memiliki satu wadah dakwah yang kemudian diberi nama dengan LIM atau Lembaga Ittihadul Mubalighin. Nah, telah hadir di samping saya Bapak Haji Yusuf. Beliau adalah salah satu pengurus LIM Jawa Tengah yang bisa kita ambil ceritanya, kita bisa ambil sejarah bagaimana sebetulnya tumbuh kembangnya, sejarahnya, dan kemudian cerita-cerita menarik daripada Lembaga Ittihadul Mubalighin dan seluk-beluknya. Oleh karena itulah, simak obrolan saya dengan beliau. Tapi sebelum menyimak dengan seksama, tolong di share, subscribe, like, dan komen. Sebab apa? Subscribe, like, share, dan komen panjenengan akan saya buat untuk membeli semen, batu, pasir guna pembangunan pondok pesantren Ayo Ngaji di daerah Kedung Kebo, Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Selamat sore Bapak Haji Yusuf. Selamat sore Kiai. Ini bajunya tidak sama pemirsa, beliau bajunya ada tulisan LIM Jateng, kalau saya bukan termasuk anggota LIM Jateng. Okay. Cuma kebetulan saya memang ingin tahu bagaimana sejarah LIM itu sendiri, karena saya sampai saat ini belum tahu bagaimana sejarah LIM. Monggo Bapak Haji Yusuf, silahkan diterangkan dengan cukup luas, karena saya paham bahwa panjenengan ini karena sudah didapuk menjadi pengurus LIM, tentunya panjenengan paham tentang sejarahnya. Monggo. Ya, terima kasih Kiai. Okay. Jadi Lembaga Ittihadul Mubalighin atau LIM ini sebetulnya sebagaimana pernah didhawuhkan oleh panjenenganipun Al-Maghfurlah Romo Kiai Idris Marzuki, itu kegiatannya memang sudah ada sejak dulu, bahkan sejak era Mbah Yai Sepuh, Mbah Yai Abdul Karim. Kemudian dilanjutkan di eranya Mbah Yai Marzuki, di eranya Mbah Yai Mahrus Ali.
Nah, kemudian di era Mbah Yai Idris. Kemudian di era Mbah Yai Idris itu permintaan dari masyarakat semakin luas, semakin banyak. Di antaranya itu ya bahkan hampir setiap hari itu ada permintaan dari masyarakat luar kepada Pondok Pesantren Lirboyo untuk mengirimkan santrinya ngisi pengajian atau khutbah atau bahkan memberikan semacam seminar-seminar, itu sangat banyak. Dan waktu itu permintaan itu nggak ada pintunya, jadi nggak dikelola dengan baik, sehingga Mbah Yai Idris memiliki pemikiran bagaimana kalau santri-santri yang akan dikirimkan keluar karena memang ada permintaan dari masyarakat itu dibentuk suatu wadah, diberikan suatu lembaga sehingga lebih terstruktur, lebih tertata dan nanti bisa dibuatkan program-programnya. Nah, gitu. Kemudian dalam perkembangannya ini dulu di era Mbah Yai Idris itu salah satu pengurus pondok yang kebetulan keponakan Mbah Yai Idris ada Almarhumlah Agus Abdul Qadir Ridwan yang belum lama ini telah mendahului kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbah Yai Idris itu dulu seringkali ketika ada memiliki pemikiran, seringkali yang diajak bicara Cak Qadir, diajak ngobrol. Bahasa kalongane dijak gerumungan. Nah, itu dijak gerumungan. Kemudian Cak Qadir itu merespon, nggih Kiai, niku insyaallah langkung sae menawi mangke saged dibentuk lembaga Ittihadul Mubalighin. Mbah Yai ketika itu kemudian mendel diam, terdiam berpikir, tiba-tiba ya wis Dir, lek pancen Ittihadul Mubalighin iki engko dibentuk sebagai wadah dakwah bukan hanya untuk santri yang ada di pondok tapi juga untuk alumni-alumni muda yang sudah di masyarakat. Ojo sampai lembaga iki tidak berfungsi. Itu pesan Mbah Yai Idris. Jadi ketika lembaganya itu sudah dibentuk, jangan sampai ini sia-sia. Tahun berapa itu Pak Haji? Itu kali LIM dibentuk? Sekitar tahun 1425 Hijriyah bertepatan dengan 2003 Masehi. 2003 Masehi. Pertama kali secara lembaga LIM dibentuk. LIM dibentuk 2003. Nah, sebelum LIM dibentuk itu istilahnya apa? Yang tadi panjenengan dawuh bahwa ternyata LIM ini sebetulnya embrionya sudah ada sejak zaman Mbah Abdul Karim, kemudian terus sampai ke Mbah Idris Marzuki. Lalu di 2003 muncul yang namanya Lembaga Ittihadul Mubalighin yang diketuai oleh Gus Abdul Qadir itu. Nah, sebelum Gus Abdul Qadir jadi ketua, ini kan namanya bukan LIM. Iya, belum ada LIM. Belum ada LIM. Istilahnya apa? Istilah yang populer waktu itu adalah Safari Ramadan. Karena memang kegiatannya adalah pada bulan Ramadan. Atau juga ada safari dakwah yang rutinan itu. Di luar Ramadan. Setiap malam Jumat Ramadan. Ya, Kemis sore itu. Tapi kalau yang Kemis sore yang sudah terstruktur dengan baik itu ya setelah ada LIM itu. Setelah ada LIM. Kalau dulu itu sebelum ada LIM istilahnya kita keluar ketika ada permintaan. Ketika hanya ada permintaan. Tetapi ketika LIM berdiri, istilahnya kita turun gunung. Tidak hanya menunggu nanti ada permintaan, enggak. Tapi kita langsung terjun ke masyarakat. Kita masuk ke masyarakat, di mana masyarakat yang masih kering tentang agama, kita masuk ke situ, memberikan siraman-siraman yang ada di situ. Nah, itu. Kemudian
setiap Kemis sore dulu kan santri kalau dulu aliyah ya. Santri aliyah yang pasti itu aliyah, tapi tidak menutup kemungkinan yang sanawiyah juga ada. Artinya santri yang dikirim untuk delegasi dakwah ini tidak dari setiap tingkatan tetapi ditentukan. Jadi di Pondok Lirboyo itu kan selain kegiatan dakwah semacam itu ada kegiatan jamiah. Ya. Ada kegiatan jamiah. Malam Jumat jamiahan. Iya, malam Jumat jamiahan per daerah Ya. gitu. Agar semuanya sinergi, maka nggak bisa hanya diambil dari satu angkatan saja. Nggak bisa diambil dari satu angkatan saja. Tapi yang dominan adalah kelas 2 aliyah waktu itu. Kalau 2 aliyah sekarang Mahat Ali. Mahat Ali gitu. Iya, sekarang Mahat Ali. Kemudian untuk menutup kekurangan personil delegasi itu ada juga dari kelas sanawiyah, kalau sekarang aliyah kan. Tentu mereka yang dikirim itu yang telah memiliki kapasitas untuk bisa terjun di masyarakat. Artinya diharapkan anak-anak kelas 2 aliyah ini bukan hanya belajar untuk dirinya sendiri, Betul. tapi dia harus mempersiapkan bahwa ilmu ini harus bisa dikonsumsi publik. Betul. Seperti itu, nggih. Nggih, leres. Memang Mbah Yai Idris juga nateh dawuh. Santri ketika berada di rumah harus disiapkan. Sehingga ketika menghadapi masyarakat itu dia nggak kaget. Nah, termasuk di antara menyiapkan santri nanti terjun ke masyarakat itu yaitu dengan safari dakwah itu. Di antaranya itu. Kalau yang lebih maksimal lagi ya di safari Ramadan. Karena di safari Ramadan dia membaurnya itu bukan hanya ketika kegiatan ngaji saja, tapi kesehariannya dia berada di masyarakat yang baru. Artinya ketika ada masyarakat yang ke sawah, dia ikut nyawah. Ya, betul. Nonton, nggih? Betul. Ketika ada yang ke gunung, ya ikut ke gunung. Betul. Iya. Artinya bahwa teman-teman yang diberi tugas sebagai delegasi safari Ramadan ini betul-betul membaur menjadi satu dengan masyarakat. Nggih, Sehingga masyarakat tidak ada kesan orang lain, tapi ya, kesannya keluarga adalah sendiri. keluarga. Ya. Baik, artinya bahwa yang diajak untuk menjadi delegasi dakwah ini adalah mereka yang kelas 2 aliyah, karena dianggap memiliki mental yang sudah cukup baik untuk dakwah di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang menarik adalah ketika mereka diajak dakwah ini terjun ke masyarakat, ini nyangu dewe atau dari dari lembaga Ittihadul Mubalighin pusat nyangoni, atau kemudian full ditekel atau istilahnya disumbang oleh masyarakat secara penuh. Ini bagaimana di lapangan, Pak Haji Yusuf? Itu. Jadi ada beberapa memang yang panitia menganggarkan. Panitia lokal apa pusat? Lokal. Panitia lokal, panitia daerah menganggarkan untuk kebutuhan keseharian delegasi. Tapi mayoritas Kiai nggak ada anggaran untuk itu. Ya itu karena keterbatasan kita. Tapi asiknya gini, masyarakat itu sama sekali nggak keberatan, bahkan antusias kebutuhan delegasi safari Ramadan selama di daerah binaan di bulan Ramadan itu. Mereka memberikan kebutuhan santri bahkan seringkali lebih dari cukup untuk kebutuhan makan. Iya, untuk buko makan dan sahur. Iya, buko dan sahur. Itu banyak kejadian. Hampir setiap, biasanya kan gini ya, satu kampung itu kan ada berapa musola. Biasanya satu delegasi itu dia pegang 1 sampai 2 musola. Bahkan ada yang satu musola berapa orang?
Jadi satu musola itu biasanya ada satu orang. Gini lah, enaknya gini. Enaknya gini, biar lebih paham, mudah. Ada kita minta tolong ke masyarakat. Yeah. Rumahnya istilahnya ada delegasi yang nunut di situ lah. Nunut, numpang tidur di situ. Numpang tidur bisa mangane barang. Dia tidur tok nggak makan ya kasihan juga kan. Biasanya ada 2 orang. 2 orang. Kalau satu kan juga kasihan kaya wong hilang. 2 orang. 2 orang itu nanti dia akan memegang 2 sampai 4 musola atau masjid. Gitu. Keren ya. Iya. Nanti kan waktunya bisa diatur. Waktunya bisa diatur. Lah masyarakat di sekitar musola itu biasanya seneng ngamperke. Seneng ngamperke. Pemirsa, ngamperke niku nopo? Ngamperke niku apa ya? Biar bisa dikonsumsi oleh dari masyarakat. kata mampir. Menyuruh mampir, ngajak mampir. Ngajak mampir untuk makan atau apa. Betul. Jadi diaturi, dipersilahkan, diajak, dimohon untuk bisa rawuh ke rumah masyarakat itu. Sehingga pernah ada kejadian si santri delegasi ini sampai dia harus menjadwal. Ini permintaan untuk didatangi rumahnya banyak. Hari ini saya ke sini, besok ke sini, besok sampai begitu. Sampai begitu. Artinya untuk kebutuhan makan dia lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Ada yang unik. Ramadan kemarin malah. Di mana? Kebetulan di Pekalongan. Pekalongan. Di Pekalongan. Di daerah Kandang Serang. Kandang Serang. Di daerah Kandang Serang. Tidak perlu saya sebutkan lebih rinci lagi ya. Ya. Engko oleh wong nonton malah enggak pengen. Itu ada, kita biasanya istilahnya itu mediator. Mediator itu pemilik rumah yang ditempati. Istilahnya mediator. Itu antusiasnya luar biasa, Kiai. Antusiasnya luar biasa. Padahal si mediator itu tidak puasa. Ini kan unik. Jadi dia punya antusias menyambut kegiatan safari Ramadan, bahkan dengan sukarela rumahnya ditempati oleh delegasi, dia menyediakan untuk buka sahur, dia sampai tidak puasa. Umumnya kan kalau dia nggak puasa ada kegiatan gitu ya nggak mau terlibat, nggak mau tahu. Tapi seperti itu kira-kira oleh ganjaran. Nanti saya coba WA malaikat. Jadi siap mungkin dia makan, dapat ganjaran ngasih makan. Tapi nak mboten posone tetep dosa. Ya tetep hitungan dhewe. Mboten kok napa nyusui mboten. Ya malah ono saldo ganjaran barang. Saldo, Wong aku wis aweh mangan wong buka karo wong sahur kok. Mosok ditagih. Dadi aku iki gratis ra poso ra iki. Posoku bonceng. itu kan saya berpikir itu luar biasa. Itu luar biasa. Artinya kita diterima oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat yang keseharian dia lekat dengan kegiatan agama. Tetapi bahkan yang non agamis. Betul. Jadi kelihatannya ndak terlalu bau-bau agama, tetapi sangat peduli terhadap cek mending orang seperti itu. Betul. Sing poso tapi ora gelem melu ngaji oke. Poso ora gelem melu, ora gelem ngaji, karo sing ngaji kadang sengit. Ya kan begitu ada lah kasus. Mendingan poso tapi ngaji. Ya mboten mending nih. Haji, ada cerita menarik apa? Seperti barusan nggih, bahwa ada orang yang menjadi mediator, ngasih makan dan lain sebagainya, tapi dia tidak puasa. Kira-kira ketika mediator, ada cerita ndak? Ketika mediator punya anak cewek itu kira-kira delegasinya ditawari jadi calon mantu atau bagaimana itu ada ndak? Ada, Gus. Atau bahkan banyak. Banyak nggih? Bahkan banyak. Ya, yang saya tahu beberapa kemarin ini masih ada, baru ya sudah masuk di bulan Dzul Hijjah. Ini ada alumni dari Pekalongan baru saja akad nikah. Dapat petung Riono
dulu tempat dia safari. Lah itu barokah safari, itu barokah Mbak Idris itu. Barokah safari ketemu jodoh. Nah, itu. Ada lagi angkatan, satu angkatan sama jenengan. Ada itu yang dapat mana peninggaran. Wadah. Banyak lah. Banyak. Ada kisah unik lagi dari safari Ramadan. Biasanya ketika kita masuk masih awal-awal Ramadan, ini kan masih adaptasi ya. Masih adaptasi. Pernah ada suatu kejadian. Jadi dia masih ngisi di musola, terus di depan musola persis itu dijadikan tempat latihan apa istilahnya, pakai gendang, pakai apa karawitan atau apa namanya itu, seni musik tradisional. Itu yang latihan kegiatan tersebut menyesuaikan dengan kegiatan ngaji di musola. Itu setiap musola ada kegiatan ngaji, dan bikin kegiatan kesenian di depan musola. Piye rasanya yang menjadi delegasinya itu? Wah itu kan ya butuh mental yang istimewa. Dia pendatang, yes, nyuwun sewu. Secara pengalaman dia masih santri, dihadapkan dengan kondisi yang semacam itu. Ya alhamdulillah dia tidak mau terlalu ikut campur dengan di luar musola. Yang penting tugas saya ngaji, saya akan menyampaikan dengan sesantun mungkin. Kebetulan nahan emosi lah. Ya, kebetulan suatu ketika tokohnya dari yang bikin acara saingannya itu dia ada keluarganya yang meninggal. Dia bingung mau minta tolong sama siapa. Sementara ya mungkin ya kalau kita melihat basicnya semacam itu, kalau di kampung ini kan kiai-kiai mesti orang seneng karo wong ini. Betul. Ya kan. Dan dia juga mesti nggak seneng sama kiai. Ya kan biasanya kan gitu. Betul. Mungkin dia mau minta tolong sama kiai masyarakat izin setempat, izin. Iki ke ono sing cah anak baru datang. Dia belum begitu tahu saya lah, saya nggak malu lah mungkin gitu kan. Dia datang ke delegasi itu, minta tolong diuruskan jenazah keluarganya. Tanpa pikir panjang, ditolong Pak, didoakan dan sebagainya. Bahkan dia juga santun kepada si orang itu tadi. Dan setelah kejadian itu, besoknya yang biasanya ketika dia ngaji, depannya itu ada kegiatan musik itu. Saya melu musik kondo melu ngaji. Saya ngakon ya orangnya itu. Masya Allah. Wah, luar biasa. Bil barokah. Wah, itu termasuk kegiatan yang unik, yang unik ya. Kemudian pernah ada lagi yang kemarin juga, yang terbaru, yang ini sudah lama. Kemarin yang Ramadan kemarin, karena saking delegasi dari Lirboyo ini diterima masyarakat, dipercaya masyarakat, dia diminta tolong untuk menyelesaikan konflik yang sudah lama ada di masyarakat. Jadi satu kampung ada 2 masjid podo-podo Jumatan. Itu diminta tolong untuk menyelesaikan itu. Dan di tempat yang sama juga ada kasus yang lucu ya. Mungkin saya baru pertama kali dengar kasus semacam itu. Mungkin jenengan juga sama. Ada tokoh setempat, kiai setempat, ketika masyarakat, ini kiai loh, kiai kampung. Ketika ada masyarakat zakat fitrah, dia sudah membayar zakat fitrah ke tempat lain, tapi belum ke dia sebagai kiainya, itu dianggap nggak sah. Jadi harus ke dia. Waduh. Dan itu ada delegasi yang dimintai tolong untuk menyelesaikan itu. Wah, itu kan saking masyarakat begitu menerimanya. Artinya bahwa kehadiran para delegasi ini memang betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan dirasa betul. Pernah sebab dia pendatang, dan karena ada ini bawa nama besar Lirboyonya. Betul. Sehingga mereka tahu, oh ini santri dari pondok pesantren yang secara kredibilitas sudah tidak
tidak diragukan lagi, secara keilmuan sudah tidak diragukan lagi. Maka ketika di masyarakat itu ada permasalahan apapun, siapa tahu win-win solution ini santri bisa memberikan solusi. Iya. Itu kan luar biasa. Padahal mereka di situ 1 bulan pun nggak penuh kan? Nggak penuh. Tanggal 25 selesai. Bahkan 25 bisa saja Ramadan. dia lewat dari 25 Ramadan. Ketika ada anaknya Pak Lurah yang cinta sama dia. Oh, pernah dulu ada yang sampai hari raya. Sampai Hari raya ada. Karena apa? Nggak boleh pulang. Memang dia dari hatinya sendiri Nggak mau pulang. bertahan di situ, nggak mau pulang. Karena itu sekitar tahun 2006-2007. Karena di tempat itu belum pernah ada sholat Aid. Oh. Saking pelosoknya. Belum pernah ada sholat Aid sama sekali. Itu kalau jare wong Pangalongan, edanah. Edanah. Ora umum. Belum pernah ada sholat Id, sehingga dia terpanggil untuk tetap di situ. Karena merakteknya sholat Id ya kudune ngenteni sholat Idul Fitri, Idul Adha kan. Ya, dia kalau mau bikin sholat Id masih Ramadan kan ya. Wah, gawat. Ya ini nggak beres nih. Nanti Akhirnya, dianggap paham melenceng. Akhirnya dia bertahan di situ sampai Idul Fitri. Hanya demi biar masyarakatnya ini bisa sholat Id. Itu pernah 2007 atau 2006. Dan perlu diketahui pemirsa bahwa teman-teman santri Lerboyo yang kemudian delegasi dakwah masuk ke kampung-kampung ini bukan hanya sekedar kampung biasa, artinya bahwa kampung yang lampunya listrik sudah masuk, malah kadang-kadang masuk ke satu kampung yang di situ listrik belum masuk. Betul. Jalannya batu-batu. Ya, pelosok, kemudian harus nyebrang kali pakai sampan. Bahkan kalau zaman sekarang dimanapun ada sinyal, tetapi kadang-kadang daerah yang menjadi delegasi itu tidak ada sinyalnya sama sekali. Ya. Ini istimewanya. Artinya bahwa para santri ini betul-betul mengikuti dawuh para masyayikh. Lalu apa sebetulnya Pak Haji Yusuf yang menjadi core atau inti yang diinginkan oleh santri ini? Yang diinginkan oleh santri Sederhana sampai saja. ngetokke duit, ada yang ngetokke duit, mencurahkan tenaga dan pikirannya betul loh itu mereka itu. Iya. Ya tentunya santri itu yang diharapkan ya ridhonya Mas Ayah. Ridhonya Mas Ayah itu nomor 1. Kemudian dia juga ingin betul-betul masuk ke masyarakat. Dia sudah menyelam ke masyarakat, harus bisa memberikan efek positif di situ, harus memberikan kemanfaatan di situ. Nggih. Menarik. Wah, itu banyak sekali Gus yang merubah tradisi yang belum benar dibetulkan. Itu banyak sekali kasus macam itu. Di antaranya itu ada lagi, tapi di luar Jawa. Pernah di situ ada safari. Wah, ini unik lagi. Ada safari, kemudian ada tokoh di situ yang meninggal. Tokoh di situ meninggal. Otomatis ya delegasi ikut. Ya, Ini ya, saya dapat cerita malah dari Cak Kodir ini waktu di Pemalang. Dan ketika sampai di pemakaman, itu suasana pemakamannya itu betul-betul lain dari yang pernah dilihat. Kalau kita lihat di pemakaman umum itu kan mesti hadapannya sama. Mujure itu apa? Ya Itulah. Itu sama, biasanya kan gitu sama. Itu enggak, beda-beda. Ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Makamnya enggak lurus lah ya, enggak sop lah. Acak. Bahkan bingung, loh, ini kok makamnya kok bentuknya kayak gini, hadapnya ini gimana ceritanya? Jadi begini Kiai, mohon maaf. Di sini orang menguburkan, nanti posisinya menghadapnya sesuai dari sinar matahari. Jadi ketika dia meninggal, mataharinya itu di mana, sinarnya menghadapnya kemana, ya itu posisinya kuburannya kayak gitu. Wah, itu ada. Bahkan waktu itu kebetulan pas Gus Kodir masih sidak ke situ. Akhirnya ya dibetulkan. Kebetulan yang meninggal itu tokohnya.
bisa disebut kepala suku atau gimana. Muslim? Iya. Yang meninggal Muslim? Muslim. Tapi ya Muslimnya masih Ya. ya gitulah. Akhirnya dibuatkan kuburan, kemudian disampaikan ke masyarakat. Ini sekarang yang dijadikan patokan sebagai hadapnya kuburan selanjutnya harus semacam ini. Karena yang betul hadapnya itu nanti mayat dihadapkan ke arah kiblat. Itu akhirnya ya setelah kejadian itu selanjutnya ya udah nggak pakai istilah nyawang srengenge nang di. Kalau sebelumnya matahari posisinya di mana? Jadi masyarakat itu memang rata-rata Muslim? Apa Iya, campuran? Muslim. Rata-rata Muslim, cuma sebelum datangnya delegasi ini mereka proses pemakaman tergantung arah matahari kemana. Iya. Tapi begitu ada lim masuk di situ, maka kemudian satu jenazah itu menjadi potret tiruan supaya yang lain niru. Iya. Masya Allah. Kebetulan itu juga tokohnya juga. Jadi kan wis manut karo tokoh iki mati nang tokohe madhepe mrene gitu kan. Kan bisa. Waduh, Itu kan luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Udah nggak pakai matahari lagi mereka. Oleh mendung repot malah. Nah, terus bre mati nih mendume. Engko cek ngenteni srengenge. Ngadeg kan. Itu di antara. Ya Allah. Baik pemirsa, jadi apa namanya? Lika-liku, nggih. Nggih. Artinya lika-liku dakwah dari teman-teman LIM ini memang luar biasa. Bahwa ada pertarungan secara ideologi, ada pertarungan secara teoritis, tetapi yang menarik lagi yang belum dibahas oleh Pak Haji Yusuf ini adalah apakah ada pertarungan batiniah. Nah ini kan, Wah, ini asik lagi nih, itu karena ya. kan mereka masuk ke daerah-daerah yang kita tidak tahu latar belakangnya kayak apa. Iya. Kan seperti itu Pak Haji. Ada Kira-kira- suatu cerita. Mm-mm. Jadi di daerah di suku Dayak, daerahnya namanya Sosok kalau saya nggak salah, dari Cak Kodir itu. Kalimantan. Iya, Dayak, iya, Kalimantan. iya. Itu dulu di tempat itu pernah ada tragedi pembantaian, konflik antara suku Dayak dan suku Madura. Jenengan pasti pernah nyimak beritanya lah, dulu pernah dengar Tapi itu. pas waktu itu saya masih di pondok. Oh iya, Heeh. Cek zaman maca koran itu Cek sudah zaman maca koran. VIP itu. Udah, zaman mau cokoran ngadeg di depan es itu. Mulai musyawarah, adek antri. Nanti ketemu mustahik. Wah, Baca koran kalingan ngarepe ono sirahe wong liya ngene. sopo? Lo lah kok mustahik dhewe melayu. Asik sekali itu. Itu dulu pernah ada. Dan dari tempat tersebut minta diadakan safari Ramadan. Nah, Kebetulan delegasi yang akan dikirimkan ke sana, kalau Cak Kodir mengatakan waktu itu menceritakan 99% adalah orang Madura. Wah, ini kan seperti mengusik luka lama. Oh, iya. Wah. Sampai-sampai banyak dari wali santri yang akan dikirimkan ke Dayak tadi itu melarang anaknya untuk ikut. Banyak yang semacam itu. Akhirnya panitia sowan ke Cak Kodir. Matur ke Cak Kodir. Cak Kodir sempat berpikir. Kemudian beliau ingat dawuhnya Mbah Yai Idris. Wis ojo sampai lembaga ini nggak berfungsi. tidak jalan. Nah, iya kan. Dan banyaklah. Kemudian Cak Kodir juga ingat bagaimana semangatnya Mbah Yai Idris ketika ngurusi LIM. Wah, itu ceritanya juga banyak itu. Dari situ Cak Kodir mikir, wes budalo, engkau tak kawal. Akhirnya betul, berangkat. Yang berangkat 99% warga Madura datang untuk safari di Dayak yang dulu pernah ada tragedi pembantaian antara Dayak dan Madura. Ini kan pasti pertama masuk ke sana ya nggak berjalan mulus. Mestinya secara logika kan gitu. Secara logika gitu. Yang dipikirkan oleh Cak Kodir adalah saya ke sana ini adalah berjuang sesuai amanat dari Mbah Yai Idris. Dan tentunya ini
akan mendapatkan ridho Mbah Yai Sepuh dan mas saya yang lain. Ya, bismillahnya dengan itu. Alhamdulillah sampai di sana bisa diterima, Gus. Dari yang punya historis antar suku Dayak dan Madura, di sana bisa diterima. Nggak ada konflik, nggak ada masalah apapun. Dan mereka juga awalnya nggak tahu yang akan dikirimkan itu adalah Madura. Setelah mereka tahu itu Madura, nggak ada kekecewaan, nggak ada apa. Bahkan ketika acara selesai, pamit pulang, ditangisi, dipeluk. Waduh, ini bagaimana hidup kami Ustadz kalau jenengan tidak di sini lagi. Itu Cak Qadir begitu ceritanya. Masya Allah. Padahal beberapa waktu sebelumnya ada orang Madura kenal nggak kenal sikat. Iya. Bukan disakiti lagi, bunuh. Gitu. Setelah ada itu Madura datang ke situ, nggak ada masalah. Bil barokah Mbah Yai Sepuh. Barokah Mbah Yai Sepuh. Wah, itu luar biasa. Itu barokah Mbah Yai Sepuh. Ya, dan sekarang kita harus kehilangan beliau Cak Qadir. Iya. Nah, tentu ada banyak cerita panjenengan dengan Cak Qadir. Iya. Saya pikir panjenengan juga sering mengikuti agenda perjalanan Cak Qadir di daerah Batang, di daerah Pekalongan. Nah, ini ada kisah menarik apa antara ya satu cerita lah. Iya. Ya enggak satu cerita, biar ini durasinya panjang, banyak cerita enggak apa-apa. Iya. Ya sambil menikmati suasana laut ya. Okay. Jadi sebelum lembaga Ittihadul Mubalighин ini populer, Ya. itu Cak Qadir memang sudah sering kali melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Masya Allah. Ya kalau sekarang udah enak. Sekarang ini udah pakai mobil, lewat tol. Atau Dulu saya masih pernah lihat wong Kalongan bilang menangi lah. menangi. Menangi itu bahasa Indonesianya aku masih bingung itu. Ya, menangi lah. Menangi ya. Gitu. Dulu saya masih ingat Cak Qadir itu ketika mengunjungi ke daerah-daerah, dia nggak pakai mobil pribadi, tapi naik bis angkutan umum, naik bis angkutan umum. Kemudian janjian sama alumni di daerah tempat untuk bisa jemput di mana. Bahkan saya pernah Cak Qadir itu daerahnya nggak usah saya sebut ya, naik bis ke daerah mana. Sudah sampai situ nggak ada yang jemput, ditunggu berjam-jam nggak ada yang jemput. Wah, akhirnya beliau pulang lagi. Itu sebelum Ramadan, itu mungkin akan ngecek bagaimana persiapan safari atau gimana. Pulang lagi ke pondok lagi. Ke Kediri lagi. Itu pernah kejadian semacam itu. Dan yang saya ingat sebelum beliau sedo, itu seringkali karena kebetulan saya pengurus wilayah Jawa Tengah, bersama teman-teman pengurus yang lain kan sering sowan ke beliau. Itu beliau berkeinginan santri ini dakwah jangan hanya melalui metode klasik. Artinya metode klasik itu ya di musola-musola, di majelis-majelis, enggak. Tapi gunakan sarana-sarana media digital. Itu beliau sangat mendorong sekali itu. Ya, walaupun ada yang sudah menjalankan itu, tapi masih banyak yang belum. Dan beliau juga ingin biar skala nasional, karena safari Ramadan sendiri setiap tahun, dari tahun ke tahun, ini selalu memperluas jaringan. Bahkan kemarin yang terbaru, Ramadan kemarin itu yang baru mengatakan ya, di informasi yang saya dapat di Aceh sama di Lombok. Nah, alumni Aceh yang main. Iya. Yang istilahnya yang dakwah di sana nggak alumni Aceh. Iya. Dan Cak Qadir sebetulnya waktu itu sudah merencanakan, bahkan sudah berangkat menuju Aceh. Masih sampai di daerah mana gitu saya lupa. Menuju ke Aceh. Aceh itu kan ujung ya. Ya. Masih belum sampai sana, beliau dapat kabar
ibunya Ruqayyah, ibunya beliau gerah pulang masuk ke rumah sakit. Kemudian beliau pulang itu, dan beliau juga masih menyusun rencana biar kepengurusan di setiap wilayah itu ada. Saat ini karena pengurus wilayah LIM itu kan baru ada 2. Yang pertama itu Jawa Tengah, dan ini yang terbaru Jabodetabek. Nah, kalau di Jawa Tengah ini ketuanya seorang Habib Fakih Muqaddam Ba'bud, itu masih keturunan orang Pekalongan. Jadi Habib Fakih bin Hasan bin Aqil bin Muhammad bin Ali bin Hasan bin Alwi bin Abdullah bin Husain Ba'bud. Habib Husain Ba'bud ini marga Ba'bud pertama yang datang ke Jawa. Itu makomnya ada di Kauman Wiradesa. Ini tak apal nih, kemarin tak apal nih. Saya sengaja tanya sama Wan Fakih. Ya, belum nyuwun silsilah jenengan, besok tak baca. Metu tenan. Tak apal nih. Itu dari Pekalongan itu leluhurnya. Jadi yang pertama kali Ba'bud di Jawa itu ya makamnya di Pekalongan. Yang kedua ada wilayah di Jabodetabek. Kalau luar Jawa? Wilayah belum ada. Wilayah belum ada. Yang menarik, amanat dari pengurus pusat, dari Cak Qadir dan para masyayikh itu safari Ramadan. Kalau safari Ramadan ya mesti otomatis acaranya di bulan Ramadan ya. Ya. Jangan sampai itu kegiatannya hanya terhenti di bulan Ramadan saja. Artinya jangan hanya fokus di bulan Ramadan. Iya, setelah bulan Ramadan harus ada kegiatan regulernya gitu. Berkesinambungan terus. Jangan sampai setelah Ramadan ya udah terhenti, bubar. Jangan sampai semacam itu. Dan alhamdulillah di beberapa daerah bisa menjalankan itu, termasuk di Brebes. Brebes itu juga ada kegiatan unik lagi. Di daerah-daerah biasanya itu kan ada yang nyuwun sewu ya, pemahaman keagamaannya minim, tapi semangatnya ada. Sehingga ya mohon maaf, banyak imam-imam sholat di musola-musola yang dia nggak ngerti syarat rukunnya sholat. Dia bisa sholat semacam itu ya karena lihat sebelumnya. Wah, sholatnya di Brebes itu dia bikin program LIM Brebes itu bikin program kursus imam sholat. Karena memang melihat banyak realitanya ya itu diperlukan semacam itu dia bikin. Itu di Brebes ada kursus imam sholat. Ya itu bisa jadi inspirasi. Artinya bahwa di daerah yang anak mudanya kreatif, maka lembaga Ittihadul Mubalighin di situ bukan hanya ngurus supaya anak mudanya bisa paham agama, tetapi bagaimana anak muda ini bisa memahami tentang dunia digital. Iya. Kan banyak teman-teman alumni Lirboyo itu bukan hanya pinter ngaji, tapi ngedit yo pinter. Betul. Ngedit video yo bagus. Nah itu masuk ke situ loh, istimewa. Iya. Saya dengar-dengar katanya LIM pusat sudah menyiapkan atau membagikan studio. Itu pernah ada studio mini dibagikan itu dari Himasal. Himasal Jawa Tengah. Himasal Jawa Tengah. Himasal Jawa Tengah ke Himasal bukan LIM cabang, pusat bukan. Himasal Jawa Tengah ke Himasal cabang se-Jawa Tengah. Itu pernah. Berarti itu areanya cuma area Jawa Tengah saja. Iya. Kemudian banyak yang pelaksanaannya nanti Himasal bekerja sama dengan LIM untuk mengelola konten. Ya itu sangat bagus. Nggih, niku saya luar biasa niku. Artinya bahwa dunia per YouTubean, per Facebookan dan per Instagraman dan per Twitteran itu supaya banyak didawuhi atau dimunculkan alumni-alumni Lirboyo muda-muda. Betul. Dan bahkan yang sepuh-sepuh. Betul. Cuma perkembangannya gimana Pak Haji niku? Kira-kira menurut panjenengan selama ini? Masih perlu dikawal, masih perlu kita kawal. Karena ya
alumni yang apa namanya dia bergairah masuk di dakwah digital itu kan secara prosentasenya belum banyak. Iya. Yang model jenengan-jenengan ini kan masih langka, Gus. Ngoten nggih. Ha nggih. Jadi teng Pekalongan kula tok niku. Sing alumni Lirboyo. Lah iya, makanya. Jadi semacam jenengan itu nih manusia perlu langka. perlu ditularkan ke yang lain itu. Sebetulnya Pak Haji, semangat saja. Semangat. Iya. Kita memang bikin konten ini pertama saya bertujuan dulu awal saya bikin konten, kemudian saya beli satu persatu alat-alatnya itu kan saya ambil dari Bisaroh. Ini buka dapur. Nah, itu tujuannya adalah satu, supaya konten-konten YouTube itu tidak hanya diisi oleh pengajian-pengajian di luar faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya kita yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah ikut memenuhi konten-konten yang ada di YouTube. Itu pertama. Kedua adalah tujuannya ya untuk pengembangan diri. Karena kita bisa evaluasi, aku sisa ngomong durung ya. Nah, gitu kan. Ya, itu kan bisa kita lihat lagi. Dan nanti kita bisa melihat respon masyarakat seperti apa. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri ya. Ngoco awake dhewe dari video yang sudah kita share itu. Karena kita tidak mungkin membuat video kalau kita tidak punya amunisi, ngoten loh. Tidak punya referensinya apa. Kan ngoten kan tidak mungkin. Betul. Kosongan ngomong ngawur tok ya, malah ngisin-ngisin kan ngoten. Jadi memang harus. Terus yang ketiga, kober itu apa? Kober itu apa ya kober ya? Memang kudu memang harus disempatkan. Iya. Karena kalau tidak disempatkan, ya tidak akan sempat. Iya, betul. Lah, mungkin itu yang jadi masalah bagi teman-teman yang mengelola studio mini tadi itu. Koberitasnya itu, koberitasnya. Padahal dulu Mbak Yai Idris itu pernah dawuh gini. Santri ketika sudah ada di rumah harus bisa menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu dia. Saya ingin santri, Mbak Yai Idris yang dawuh. Saya ingin santri ketika sudah ada di rumah, dia harus bisa menjadi penjaga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau di era sekarang, ini kan justru yang keras kan di digital. Lewat digital. Yang keras kan di situ, apalagi PPKM. Iya. Apalagi pandemi macam ini, majelis-majelis sepi, jarang ada kegiatan, ditutup. Mereka semua beralihnya lewat digital, HP, lewat digital. Ya itu sesuai dengan dawuhnya Pak Yai itu. Jadi dimanapun yang ada potensi harusnya ya kita masuk. Tinggal nanti pengelolaan dan semangat teman-teman yang ada di daerah ini betul-betul harus bisa concern, bisa konsentrasi untuk ngurus itu. Iya, betul. Nah, kalau itu misalkan tidak ada yang ngawal atau tidak ada yang mengarahkan, maka yang akan muncul semacam itu kan hanya beberapa saja. Okay. Maka dari kondisi semacam ini ya LIM ini mendorong dari pusat, bahkan ini mendorong biar setiap cabang ini memiliki konten lah. Ya. Memiliki konten. Penting nih. Suatu saat nanti jenengan tularkan lah itu Gus sama teman-teman yang ada di Pekalongan lah. Ya, artinya kalau saya nanti akan mengundang alumni muda untuk tampil bisa memberikan ceramah secara langsung. Ngoten nggih napa? Wah, itu sip itu. Nggih. Harus dijadwal. Iya. Bener, itu masukan yang luar biasa supaya konten saya juga bisa berkembang. Simbiosis mutualisme. Ya, betul, simbiosis mutualisme. Ya. Baik, pemirsa, obrolan kita sudah hampir 1 jam, menarik sekali. Konten ini bertujuan supaya panjenengan bisa memahami bahwa Pondok Pesantren Lirboyo adalah bukan hanya sebagai pondok pesantren yang mendiamkan santrinya di satu wadah saja, tidak. Tetapi Pondok Pesantren Lirboyo adalah pondok pesantren yang bertanggung jawab untuk mengawal faham Ahlus Sunnah wal Jamaah
supaya bumi pertiwi bangsa Indonesia Nusantara kita yang kita cintai tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita tahu sendiri bahwa teman-teman alumni Lirboyo yang kemudian tersebar di seantero Indonesia ini, bahkan juga tersebar di beberapa daerah di dunia ini, memiliki paham toleransi yang begitu baik, memiliki faham ahlus sunnah yang begitu baik, sehingga beliau-beliau yang ada di masyarakat bisa berdakwah dengan penuh kesahajaan dan penuh dengan betul-betul saling bisa memahami antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapak dan Haji Yusuf. Saya tambahkan sedikit lagi, sekarang ini Lirboyo santrinya akan terus dikembangkan dengan baik. Bahkan sekarang kan tamatan Lirboyo ini sudah mendapatkan titel sarjana, sudah ada Ma'had Ali. Jadi tamatan Lirboyo untuk nanti dari pemirsa, para wali santri jangan ragu untuk mondokkan anaknya, termasuk apalagi di Lirboyo, karena nanti mutakhorijin atau alumni Lirboyo ini akan sudah ada sarjana, bahkan baru kemarin diresmikan pasca sarjana oleh Menteri Agama. Betul. Artinya bahwa para wali santri ndak usah ragu lah. Nggih, kula kali Pak Haji Hasim, Pak Haji Yusuf niki termasuk salah satu dari sekian juta alumni Lirboyo. Betul. Ini yang produk unggulan, ini yang non unggulan. Seperti telek cecek lah. Ya. Ngoten, jadi jenengan tidak perlu lagu, monggo masukkan putra-putri panjenengan ke Pondok Pesantren Lirboyo, karena di Pondok Pesantren Lirboyo itu alumninya sudah setingkat S1 perguruan tinggi negeri Islam, seperti itu. Ada lagi Pak Haji pesan-pesan untuk teman-teman LIM, khusus LIM lah, khusus LIM ya. Ya kita berjuang di dalam lembaga Ittihadul Mubalighin ini jangan ada ragu sedikit pun, sangat besar barokahnya. Karena LIM itu yang membentuk adalah Mbah Yai Idris. Mbah Yai Idris itu kalau kita kalangan santri yang ada di Pekalongan sudah sering kali dengar lah beliau Ndoro Habib, Maulana Habib Lutfi beberapa kali dawuh Mbah Yai Idris itu termasuk waliyun min auliyaillah, bahkan kinasihe Kanjeng Nabi. Nah, ini LIM ini yang bentuk itu adalah kinasihe Kanjeng Nabi yang diperjuangkan oleh kinasihe Mbah Yai Idris, yaitu Cak Qadir. Dan sekarang yang menggantikan Cak Qadir itu adalah Agus Zulfa Ladai Robi, Dzurriyyah Lirboyo juga. Dzurriyyah Lirboyo. Mari kita sama-sama berjuang di lembaga Ittihadul Mubalighin, kita openi masyarakat, kita sebarkan apa yang kita dapat dari Lirboyo kepada masyarakat. Saya yakin di situ sangat besar sekali manfaatnya, sangat besar sekali barokahnya, sehingga masyarakat itu akan lebih ngerti tentang agama dan semakin mengenal Pondok Pesantren Lirboyo. Mungkin itu saja. Dan kita berdoa supaya beliau-beliau yang duduk menjadi pengurus lembaga Ittihadul Mubalighin, wabil khusus ketua yang baru sekarang, ya, dan seluruh zuriyah Pondok Pesantren Lirboyo diberikan panjang umurnya oleh Allah, diberikan keluasan rezekinya oleh Allah, dan diberikan kemanfaatan ilmunya oleh Allah, dan melober kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah setia dengan channel kita di Kedai Bincang. Semoga obrolan kami memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.